penuh tanda tanya. Tidak ubahnya kisah yang kualami. Suatu ketika aku mencari tempat pemujaan pesugihan di salah satu gua yang ada di Yogyakarta. Di tempat itu aku menemui juru kunci yang menjaga tempat keramat. Aku pun mengembara ke alam pemujaan pesugihan yang menyeramkan. Alam kehidupan maya yang gemerlap keindahan dan kemegahan membuat tidak sedikit orang yang terlena untuk menikmati. Tanpa meninggalkan dunia nyata sebagai tempat berpijak dan menampakkan keunggulannya, seseorang bisa berbuat apa saja asalkan mau diperbudak iblis, menghamba setan, jin dan sebangsanya hanya untuk mendapatkan kemewahan. Sewaktu hidup di dunia bergelimang harta tidak terasakan kemudian kelak di alam baka. Ketika ajal menjemput, resiko sebagai imbalan yang dia perbuat dapat dirasakan demikian pedih. Inilah cerita saya selengkapnya, apa yang aku alami saat berkelana di alam gaib pesugihan. Dapat berjalan ke alam maya ini berawal dari keinginanku untuk menjadi orang kaya, dan aku sendiri kerjanya hanya kuli serabutan, padahal anakku 3 dan semuanya butuh biaya. Aku sudah bulat tekadku mencari kekayaan dengan jalan nyaji, dan aku pun sudah berjanji segala resiko sudah siap kuhadapi. Dengan tekad membatu, aku mendatangi sebuah tempat penyembahan paling terkenal di Pulau Jawa. Perjalananku memang jauh, dan tiba di hadapan juru kunci. Aku menceritakan maksudku. Dengan resiko pun aku sanggup menerima. Sang kuncen hanya tersenyum dan memberikan wejangan. Pesannya nanti kalau sudah sampai di tempat pemujaan, dilarang mengucap kalimat-kalimat Al-Quran. Jangankan mengucap kalimat ingat kepada Tuhan saja tidak boleh, dan ini akan menggagalkan semua maksud. Le, anakku Karman le, mengko yen kowe wis mlebu gua siluman, aja nganti nganggo klambi lan apa wae, kowe kudu wuda le, wuda bablas pisan le. Njur mengko nek mlebu gua ana lorong-lorong sing peteng dedet, kowe yo aja noleh ngiwon nengen le, yo kudu mlaku kanthi ndiluk le yo le.
Apa yang dikatakan oleh juru kunci itu ku ingat-ingat selalu. Dan saat aku masuk lorong, sungguh ajaib. Lorong gua yang semula gelap gulita ku telusuri ternyata berangsur-angsur menjadi terang benderang. Di sekelilingnya terlihat beraneka macam batu pualam. Jalan yang tanah semula ku injak penuh bebatuan berubah menjadi tumbuhan lumut hijau bak permadani. Begitu empuk, makin ke dalam semakin terlihat keajaiban. Ternyata lorong gua ini hanya merupakan jalan pintu masuk saja. Di dalamnya tampak suatu bangunan istana megah yang penuh dengan ukiran-ukiran candi yang luasnya tak terkirakan. Apa iki yo sing disebut alam pesugihan? Dalam hatiku berkata begitu. Namun lebih ke dalam lagi merasakan hawa yang sangat panas dan merasakan keangkeran tempat asing itu. Aku masih dituntun oleh sang juru kunci, kemudian diajak meniti undakan bangunan. Tapi alangkah terkejutnya aku saat menginjakkan kakiku ternyata terasa empuk. Begitu kulihat ternyata undakan itu terdiri dari tumpukan tubuh manusia yang mulutnya menyeringai kesakitan. Aku merinding hebat, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Selanjutnya aku dibimbing ke sebuah kolam yang ada jembatan penyeberangan. Ternyata jembatan itu pun terdiri dari anyaman tubuh manusia. Mulai pilar hingga tiang-tiangnya semua terdiri dari tubuh manusia yang dipasang oleh pilihan bambu. Dari sekujur tubuh anyaman manusia itu mengucur darah segar yang tiada henti. Mengerikan sekali. Saat berada dalam suasana mencekam itu, tiba-tiba ada suara berat seseorang yang terdengar dari undakan jembatan yang kuinjak. Menungso, me opo kowe rene? Opo kowe sok pengin kesiksa kaya aku kabeh iki? Menungso, elingo kowe. Gemeteran rasanya diriku, jantungku deg-degan, serasa copot. Tanganku gemetaran, kakiku tidak bisa berjalan, merasakan kengerian yang tiada tara. Sebelum melangkah lebih jauh, tiba-tiba dari arah sebelah kanan terlihat beberapa orang yang dijadikan tumpuan suatu bangunan berupa stupa yang menghiasi kolam. Kolam itu airnya tidak lazim, warnanya menyerupai darah dan menyebarkan bau amis. Manusia yang dijadikan tumpuan itu terlihat sedang menahan beban dan menahan sakit yang berkepanjangan. Mereka menyeringai sedang sekujur tubuhnya mengeluarkan darah melalui pori-pori kulitnya. Bocah nom, napa kowe rene luwih becik mulih?
baleo sadurunge getun mburi. Ojo melu pegaweanku sing kaya ngene iki. Sawangen anak putuku kabeh iki dadi korban kesiksa ning kene. Elingo. Aku gemetaran mendengar suara itu. Ngeri menyaksikan semua pemuda setan seperti pesugihan itu dianiaya demikian berat, dipukuli, diinjak-injak dan dibakar dan sebuah tungku besar yang panas membara. Tidak sekedar itu, selama berada di alam baka, orang-orang berhati tamak tersebut dihinakan di antara makhluk lain yang berada di alam maya. Mereka tidak ubahnya kedipal-kedipal yang tidak berguna. Misalnya, dijadikan tumpuan WC, tempat pijakan kaki atau pilar pagar yang dibiarkan kehujanan dan kepanasan. Manusia budak iblis itu bernasib sebagaimana terjadi awal mula sejarah perbudakan di dunia. Tubuh mereka kurus kering, tinggal kulit membungkus tulang, warna kulit hitam legam. Dan apabila dalam suatu pekerjaan mendapat kesalahan, tak urung mendapat deraan cambuk dari tuannya, sehingga sekujur badannya mengeluarkan darah, dan mereka bekerja tak mengenal waktu. Ternyata apa yang kulihat saat berada di gua di salah satu tempat keramat di Parang Tritis itu, ternyata saat mengelilingi ke alam jin dan melihat-lihat kehidupan di alam itu, jin juga kehidupannya sama seperti manusia. Di sana kehidupannya juga beragam. Ada jin yang kaya raya dan memiliki banyak budak manusia yang keberadaannya sungguh menyedihkan. Tapi ada juga jin miskin yang sedikit memiliki budak, bahkan ada yang sama sekali tak memilikinya. Aku sadar alam yang kumasuki itu. Maka sebelumnya oleh juru kunci memandikannya dengan kembang agar hatiku mantap, secepat itu hatiku meronta dan mengundurkan maksudku dalam posisi 180 derajat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu suara takbir kulantunkan dan membalikan badanku, ternyata semua yang terlihat secara ajaib hilang semua. Yang ada hanya mulut gua yang berbatu-batu. Aku berlari keluar tak menghiraukan juru kunci yang mengantarku. Begitu sampai di luar gua, segera aku bersujud ke tanah menghadap ke arah kiblat, istighfar berulang-ulang dengan derayan air mata. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah hambamu ini yang hampir saja tergiur bujukan iblis. Ya Allah, ya Allah. Itulah sepenggal ceritaku saat berada di alam gaib pesugihan. Saya ingatkan kepada semua jimaters dimanapun Anda berada, hidup ini hanya sekali dan tidak kekal. Untuk itu, jangan sampai Anda bersekutu dengan jin, setan, dan lain sebagainya. Hanya satu kata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Anda bersama tim Cimahi.